Oke. Baik, saudara sekalian, kita akan lanjut pelajaran tentang mencari obat buat Laodikia. Dan hari ini kita akan memperdalam penjelasan Paulus tentang siapakah Yesus dari Ibrani 1 dan 2. Nah, kita bisa mempelajari Yesus dari berbagai bagian di Alkitab. Nah, ini seperti potret yang berbeda. Nah, kita akan belajar spesifiknya khusus Ibrani 1 dan 2 ya. Baik, pelajaran yang akan kita pelajari ada 4 bagian. Saya akan ringkaskan apa yang cara menguraikan Paulus saya ikuti ya. Paulus menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah. Yang kedua, Yesus Allah jadi manusia. Yang ketiga, Yesus datang untuk mengalami mati dan Yesus kemudian sanggup dan layak menjadi imam besar. Inilah 4 penjelasan Paulus tentang siapa Yesus. Nah, mari kita perhatikan satu demi satu. Mari saudara perhatikan, sebelum kita belajar keempat hal itu, mari kita perhatikan latar belakang siapa Yesus. Ya. Nah, persoalan soal siapakah Yesus ini sudah dimulai sejak Yesus datang ke dunia. Kerumitan dan perdebatan itu sudah dimulai. Mari kita lihat latar belakang bahwa Yesus kehadirannya di dunia ini sulit ya, doktrin yang paling diterima oleh berbagai agama, khususnya agama Yahudi. Yohanes 10 ayat 30 dan 31, ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," ya. Aku dan Bapa adalah sama atau satu. Nah, ayat 31 dicatat di dalam Alkitab, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Jadi mereka mau membunuh oleh pengakuan ini. Dan Yesus sama sekali tidak bisa terima penjelasan dia bahwa dia itu ilahi. Yohanes 8 ayat 58 dan 59 ada catatan demikian ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi umurnya lebih dulu daripada Abraham. Ayat 59 juga dicatat hal yang sama. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait suci. Jadi sekali lagi mereka berusaha membunuh Yesus sebab penjelasan ini terlalu berat. Nggak bisa diterima oleh doktrin mereka. Dan pada zaman Yesus, pendapat tentang siapa itu Yesus juga banyak. Coba kita lihat Lukas 9 ayat 18-20, Yesus mengadakan survei ya. Survei pendapat ini dia tanya sama muridnya. Dia bilang, pada suatu kali Yesus berdoa seorang diri, muridnya datang. Lalu Yesus bertanya, kata orang banyak, siapa aku ini? Oh, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang, oh kamu Elia. Orang-orang bilang, oh mungkin kamu nabi yang bangkit. Tetapi ada seorang yang menjawab, menurut kamu siapa ini? Petrus jawab, engkau Mesias atau Raja yang diurapi Allah. Jadi berbagai pendapat pada zaman Yesus. Bukankah kedengarannya mirip ya sama zaman kita juga ya? Berbagai pendapat di berbagai agama, di berbagai pikiran orang. Ada orang berpendapat bahwa Yesus adalah ciptaan karena mereka mengutip misalnya Kolose 1 ayat 15, mereka hanya membaca satu ayat ya. Kita sudah pernah bahas ini bahwa kalau kita baca ayat berikutnya maka jadi jelas. Misalnya Wahyu 3 ayat 14 juga dikatakan oleh Wahyu 3 ayat 14, Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Oh, lihat, Yesus adalah ciptaan. Dia tidak ilahi. Dia di bawah Allah sedikit. Oke. Dan sekarang di dalam Ibrani ada sebuah pendapat yang Paulus angkat ya. Paulus bilang, "Iya, Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat." Jadi kelihatannya di antara orang Yahudi ada sebuah jalan tengah. Kalau Yesus bukan Allah, Yesus bukan manusia biasa, kalau begitu dialah kira-kira kayak setara malaikat. Nah, di sini Paulus juga bilang, Yesus lebih tinggi dari malaikat. Jadi kontroversi tentang siapa Yesus itu sudah dari zaman Yesus datang ke dunia, sudah ditolak oleh oleh agama Yahudi pada waktu itu, dan hari ini terjadi kontroversi dalam berbagai agama.
Siapa ini Yesus? Dan inilah yang mau diterangkan oleh Paulus di dalam kitab Ibrani. Khususnya Ibrani 1 dan Ibrani 2. Mari kita lihat. Paulus pertama menerangkan bahwa Yesus adalah Allah. Mari bagaimana cara Paulus menerangkan. Dia mulai dengan Ibrani 1. Kita lihat kata yang di ayat yang ketiga. Dia bilang, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi cahaya yang memancar keluar dari Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Atau dia potret. Atau dia yang kelihatan. Ya, bagian yang kelihatan dari Allah. Kemudian dia katakan, dan setelah ia mengadakan penyucian dosa di dunia ini, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Nah, saudara perlu tahu bahwa yang duduk di sebelah kanan itu artinya satu takhta, satu kekuasaan di tempat yang maha tinggi. Jadi kalau begitu, Yesus adalah bagian dari Allah, kata Paulus. Dia adalah bagian dari kealahan. Jadi dia adalah cahayanya Allah, potretnya Allah yang kelihatan, satu takhta sama Allah, satu kuasa dengan Allah. Yesus adalah bagian dari Allah menurut Paulus. Kemudian di dalam Ibrani 1 ayat 8, ini yang paling berat. Dan menurut saya ini adalah paling eksplisit cara Paulus menerangkan kepada orang-orang beragama, khususnya agama Yahudi, siapa ini Yesus. Di dalam Ibrani 1 ayat 8, itu Paulus sedang mengutip kitab Mazmur, ya. Dia sedang mengutip perjanjian lama. Dia katakan, tetapi tentang anak, yaitu Yesus, ia berkata, takhtamu ya Allah. Nah, Allah ini dalam bahasa aslinya adalah Elohim. Dan Elohim itu adalah sebutan untuk Yehova juga, YHWH. Ya, di dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2, ketika menurunkan 10 hukum, Allah berkata, akulah Yehova, Elohimmu. Jadi Elohim, Yehova itu dipakai bergantian. Kalau begitu, secara eksplisit Paulus, secara terang benderang, Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Elohimnya perjanjian lama. Dan Elohimnya perjanjian lama, nama lainnya adalah YHWH. Jadi Yesus adalah Yehova. Dan di dalam Ibrani 1 ayat 10, Paulus juga bilang Yesus adalah pencipta. Dia adalah yang mengatakan jadilah terang di dalam Kejadian 1 dan seterusnya. Ibrani 1 ayat 10, tentang anak dikutip oleh Paulus, pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ya, Paulus sedang mengutip Mazmur 102 ayat 25 sampai 27. Dengan kata lain, menurut Paulus, siapa ini Yesus yang tergantung di kayu salib, yang datang jadi manusia dulu? Itu adalah pencipta langit, pencipta bumi, turun ke sini, ke bumi. Dan Paulus bilang bahwa Yesus ini adalah kekal, ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 11 dan 12, Paulus bilang, semua akan binasa. Apakah pakaian, apa saja. Tetapi engkau ya Yesus, engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Paulus sedang menafsirkan perjanjian lama dari kitab Mazmur 45, 7 dan 8. Ini adalah kutipan, ya. Jadi kalau kita baca Ibrani 1 dan 2 penuh dengan kutipan, ya. Jadi Paulus adalah seorang guru Alkitab yang sangat Alkitabiah, ya. Dia katakan Yesus adalah kekal, dia adalah Allah dan dia adalah kekal. Dan sifat kekal hanya dimiliki oleh Allah. Tidak mungkin seorang malaikat atau seorang nabi kekal. Nah, yang kedua, Paulus melanjutkan bahwa Yesus memang adalah Allah, tetapi dia membingungkan manusia sebab dia adalah Elohim yang turun jadi manusia. Dan waktu dia turun jadi manusia, kealahan di surga masih ada. Jadi kayak membelah diri, ya. Di surga masih ada Allah. Di bumi ada Allah yang jadi manusia.
Ini benar-benar nggak bisa diterima oleh logika manusia. Jadi Paulus bilang, Yesus adalah Elohim yang jadi manusia. Di dalam Ibrani 2 ayat 7, Paulus bilang, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi Yesus bukan malaikat, tetapi dia pernah dibuat lebih rendah dari malaikat. Jadi siapa itu Yesus? Yang tergantung di kayu salib, yang pernah jalan-jalan di atas bumi ini. Dia adalah Elohim yang direndahkan untuk sementara waktu, ya. Yesus turun ke dunia ini kira-kira 33,5 tahun, bukan? Jadi dia pernah 33,5 tahun direndahkan, lebih rendah dari malaikat. Dan lebih rendah dari manusia biasa, sebab dia mengambil manusia yang levelnya paling rendah, dan cara matinya juga paling hina, ya. Dan tetapi Paulus menjelaskan bahwa Yesus yang pernah datang ke bumi ini, dia adalah anak Allah. Ibrani 1 ayat 2. Paulus menggunakan istilah anak Allah. Pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Nah, saudara sekalian, anak Allah adalah istilah yang digunakan oleh Yesus, digunakan oleh Alkitab, digunakan oleh Paulus sekarang, bahwa Yesus itu disebut anak Allah. Nah, kapan Yesus itu disebut anak Allah? Nah, saudara sekalian, saya ingin menerangkan bahwa anak Allah ini adalah gaya bahasa, bukan literal. Jadi kalau orang punya anak, kalau secara literal kan harus kawin. Tetapi ini bukan kawin dalam arti literal, tetapi kata anak itu karena diperanakan, ya, dijelmakan jadi manusia. Nah, perhatikan kata akan dan diperanakan dalam ayat ini. Ibrani 1 ayat 5 dikatakan, kepada siapakah di antara malaikat ia pernah katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, saudara perhatikan akan. Ini adalah kutipan dari kitab Tawarik, ya, di mana Tuhan berjanji bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang raja, dan saya akan menyebut dia anakku. Nah, dikatakan akan itu artinya bahwa ini adalah sebuah nubuatan. Jadi kata anakku itu disebut waktu Yesus diperanakan. Jadi kapan Yesus bisa disebut anak Allah? Yaitu akan. Waktu dia akan datang ke bumi. Kalau begitu, Yesus disebut anak Allah adalah waktu dia lahir di Bethlehem. Sejak itulah dia punya gelar namanya anak Allah. Kalau sebelumnya di mana? Sebelum dia diperanakan, dia adalah Elohim. Dia adalah Yehova. Tetapi istilah anak Allah setara juga dengan anak manusia. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa Yesus sering menggunakan kata anak Allah, anak manusia. Saya ingin menunjukkan bahwa ini bukan arti literal, arti huruf, ya, tetapi adalah arti gaya bahasa atau arti kiasan, ya. Mari kita lihat bagaimana Lukas 3, 23 dan 38 menjelaskan Yesus, ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, kira-kira umurnya 30 tahun menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan daftar seterusnya, anak ini, dan ditutup dengan ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi kapan Yesus disebut anak Adam? Waktu dia turun ke bumi, bukan? Waktu dia lahir di Bethlehem. Kalau dia tidak lahir di Bethlehem, Yesus tidak disebut anak Adam. Dan disebut anak Adam bukan karena Adam punya anaknya, Yesus bukan. Keturunan Adam. Jadi kita perhatikan bahwa kata anak di sini adalah arti kiasan, ya, sebutan. Dalam bahasa Ibrani, Adam itu artinya manusia, ya. Jadi manusia bahasa Ibraninya Adam. Jadi kalau anak Adam disebut anak manusia juga. Jadi Yesus sering mengatakan saya ini anak Adam, saya ini anak manusia, sama aja dengan anak Adam. Jadi Yesus punya dua gelar, anak manusia dan anak Allah.
Dan kedua gelar ini hanya dipakai sejak dia lahir di Bethlehem. Nah, buat sebagian orang istilah ini membingungkan ya. Kok Allah beranak? Nah, saudara perhatikan bahwa kata anak ya seperti tadi saya sebutkan adalah sebuah sebutan sejak datang ke bumi. Sebelum datang ke bumi, kata anak manusia, anak Adam, anak Allah tidak ada. Mari kita lihat Matius 5 ayat 9 bagaimana penggunaan kata anak-anak ini seharusnya dimengerti. Matius 5 ayat 9 dikatakan Yesus bilang, berbahagialah orang yang membuat damai karena mereka akan disebut. Nah, perhatikan kata disebut, anak-anak Allah. Jadi kita ini disebut anak-anak Allah bukan karena kita dilahirkan dari perut Allah, bukan begitu. Disebut itu artinya kiasan, itu artinya sebutan, gelar. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kembali digunakan kata disebut. Jadi itu sebutan ya. Jadi misalnya kalau kita bilang saya putra Indonesia, itu adalah sebutan ya, bukan Indonesia kawin lalu melahirkan seorang putra seperti saya, bukan ya. Jadi sebutan ini adalah bahasa, ini adalah gaya bahasa. Kemudian untuk Yesus kita lihat juga digunakan kata disebut. Lukas 1 ayat 32. Ia menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Akan disebut. Jadi ini adalah sebutan. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara yang bingung kenapa Allah bisa diperanak. Itu adalah istilah, jangan dibahasakan literal. Baik saudara sekalian, semoga itu cukup kita bisa mengerti. Sekarang Paulus lebih lanjut. Dia bilang, oh Yesus ini setelah turun jadi manusia, dia tujuannya adalah untuk mengalami maut. Ibrani 2 ayat 9, Paulus bilang, tetapi dia yang untuk sementara waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi Allah tidak bisa mati, bukan? Untuk bisa mati, dia mengambil rupa manusia supaya bisa mengalami mati seperti kita. Dan kenapa dia harus begitu? Turun jadi manusia lalu mati seperti kita? Tujuannya adalah ini, untuk mengalahkan maut. Jadi dia mau menyusup ya ke dalam kuburan, ke dalam dunia kematian untuk membongkar itu pintu penghalang di kubur itu. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak ini itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga sama dengan mereka, sama dengan kita, untuk mendapat bagian dalam keadaan seperti saya, supaya, nah saudara perhatikan kalimat Paulus ini ya bagus, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ini seperti musuh ya, kalau perang seorang yang menaklukkan musuh, dia berusaha menyusup masuk untuk mati bersama-sama dengan untuk masuk ke dalam sarang musuhnya, dan dari sarang musuhnya dia berhasil mencuri kuncinya, lalu dia keluar dari situ. Ini cerita mirip seperti pengalaman Simpson ya. Simpson menjadi lemah, hidup diolok-olok oleh orang Farisi, oleh orang-orang Palestina. Lalu dia akhirnya minta kekuatan dari Tuhan dan dia mendorong tiang. Dia mati, tetapi musuhnya juga mati semua. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk mati supaya dia bisa mematikan musuh juga. Dan setelah dia keluar dari kematian, dia mau membebaskan semua orang yang percaya dia, ikut jalan dia.
Ibrani 2:15. Dan supaya dengan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara sekalian, ini adalah kabar baik, kabar yang terbaik dari kedatangan Yesus ke dunia ini, yaitu apa? Dia mau membebaskan kita dari maut. Siapa manusia yang di dunia ini yang takut kepada maut, siapapun manusia yang takut mati, siapapun manusia yang akan masuk ke dalam kubur, Yesus berusaha menyediakan jalan untuk keluar dari ketakutan ini. Kuburan akan dikalahkan. Kabar baik. Nah sekarang, setelah mengalahkan maut, apa yang Yesus lakukan? Yesus naik ke surga menjadi imam besar. Nah, imam besar adalah istilah untuk orang Yahudi. Saya ingin gunakan bahasa zaman sekarang apa? Duta besar, ya, perwakilan. Yesus layak menjadi pengantara Allah dan manusia. Sebab apa katanya? Yesus adalah dari Allah, berasal dari Allah, dan dia adalah Allah sendiri, dia makhluk surga. Tetapi dia pernah turun, jadi sama seperti kita, jadi dia layak mewakili surga dan mewakili bumi. Ibrani 2:17, mari kita baca. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu kita. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, ya, sebab dia mengerti keadaan kita, tetapi dia yang setia atau benar di hadapan Allah. Jadi dia di depan Allah benar, di hadapan manusia sama. Jadi dia bisa menjadi imam besar Allah dan bumi. Saya gunakan istilah yang hari ini kita lebih kenal, yaitu duta besar, ya. Dia mewakili dua tempat. Dan dengan menjadi duta besar antara langit dan bumi, dia layak dan sanggup menolong setiap orang yang percaya kepada dia. Ibrani 2:18, Paulus terangkan dengan kata-kata ini. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak, Ibu, Saudara yang sakit, Bapak, Ibu, Saudara yang punya keluarga yang sedang kedukaan, sedang mengalami kematian. Inilah kabar yang benar-benar baik, bahwa Yesus tahu apa rasanya kematian. Dia dapat menolong kita. Jadi saudara sekalian, imam besar itu seperti seorang duta besar Amerika dengan Indonesia. Dia mengerti Amerika dan dia mengerti Indonesia. Jadi dia boleh jadi perantara. Itulah yang Yesus lakukan. Dia adalah imam besar. Dia adalah duta besar langit dengan bumi. Dia layak kita andalkan dan kita hampiri dalam doa kita. Nah, saudara sekalian, inilah rangkuman dari apa yang Paulus terangkan tentang siapa itu Yesus dalam Ibrani 1:2. Ringkasnya, Paulus bilang, Yesus adalah Allah Elohim, Allah Yehova. Yang kedua, Elohim ini membelah diri. Dia turun menjadi manusia. Itu sebabnya dia disebut anak Allah. Itu adalah sebuah sebutan, ya, sebagai manusia yang diperanakan dari Allah. Karena Allahnya masih ada, maka Allah yang di bumi ini disebut anak Allah. Jadi sekali lagi, ini adalah sebutan. Ayat yang ketiga, Paulus bilang, Yesus jadi manusia untuk mengalami maut dan mengalahkan maut. Sekarang yang keempat, setelah mengalahkan maut, dia naik ke surga untuk menjadi imam besar atau menjadi duta besar, penghubung Allah dan manusia. Nah, saudara sekalian, penjelasan saya tentang Ibrani 1 dan 2 selesai. Sekarang izinkan saya untuk ambil aplikasi, ya, practical lesson buat hidup kita. Saya kasih judul, saya tidak sangka harganya segitu mahal. Nah, saudara sekalian, bayangkanlah ini adalah sebuah ilustrasi, ya. Bayangkanlah saudara main ke rumah seorang teman. Dan di rumah teman ini ada sebuah vas bunga yang bagus sekali. Dan saudara tertarik dengan vas bunga ini dan saudara pegang,
Tetapi tanpa saudara sengaja, vas bunga ini jatuh dan pecah berkeping-keping. Sebagai tamu yang baik, saudara kan merasa bersalah, bukan? Mungkin saudara kan bilang maaf sama tuan rumah. Aduh maaf, saya nggak sengaja, maaf. Lalu saudara berusaha mengumpulkan itu kepingan, berusaha dirapatkan. Dan saudara berusaha sebagai tamu yang baik akan bilang, aduh maaf, saya tidak sengaja. Berapa harganya biar saya ganti saja vas bunga ini. Dan niat saudara itu sangat baik. Dan saudara adalah orang yang sopan. Tetapi Tuhan, saudara adalah orang yang baik dan saudara bilang, maafkan, saya bersedia untuk ganti. Dan tuan rumah ini menjawab dengan tersenyum. Dia katakan, saudaraku, tahukah saudara harga barang vas bunga saya ini? Harganya sekitar 15 miliar. Dan jikalau itu adalah ada di Museum Beijing, satu di rumah saya, satu di museum di Beijing, saudara bisa beli kira-kira 15 miliar di Museum Beijing. Itu juga kalau Museum Beijing mau jual sama saudara. Apa perasaan saudara? Ketika saudara pikir mungkin harganya 10 juta, 15 juta, ya saya sebagai orang yang sopan, saya mau ganti. Mungkin 100 saudara masih rela ganti. Tetapi ketika disebutkan harganya 15 miliar. Saya membayangkan kalau saya ada tamu itu, saya akan terdiam. Saya akan menyesal dalam sekali. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Seumur hidup saya bekerja, mungkin saya tidak akan bisa bayar harga sebegitu. Satu-satunya kemungkinan yang saya bisa lakukan adalah saya memohon pengampunan dari tuan rumah ini untuk apa yang saya lakukan. Saudara sekalian, Yesus cerita tentang dia mati di kayu salib terlalu sering kita dengar. Dan kita bilang Yesus memang berharga. Tetapi berapa harganya? Begitu kita mengerti apa yang Paulus terangkan, bahwa ilahi, oknum pencipta langit dan bumi, turun ke bumi demi menolong saya dengan ongkos yang begitu mahal, mungkin kita akan terdiam. Dan kita menyadari bahwa ini terlalu mahal. Mulut kita akan terkunci. Dan disitulah kita belajar menghargai orang yang tergantung di kayu salib itu lebih dalam. Sebagai penutup, izinkan saya kutip apa yang Paulus tulis di dalam Ibrani 10, ayat 26 dan 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, saudara sekalian, ayat ini bukan setiap dosa. Ayat ini kalau secara kontekstual penjelasannya ada di ayat 29. Dikatakan, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Apa artinya saudara sekalian? Di dalam 10 ayat 26, Paulus bilang, siapa yang sengaja berbuat dosa, merendahkan jasa Yesus Kristus, dan menganggap najis. Ini terjemahannya dari bahasa King James, unholy thing. Jadi Yesus pengorbanannya itu unholy, ya biasa aja. Dia adalah orang baik yang cukup berjasa, tapi bukan hal yang holy. Siapa yang meremehkan jasa Yesus Kristus, tidak ada cara lain untuk menebus dia. Nah, saudara sekalian, saya harap ilustrasi tentang barang 15 miliar ini akan menolong kita untuk lebih menghargai Ibrani 1 dan 2. Siapakah Yesus yang tergantung di kayu salib? Semoga hati kita lebih menghargai akan pengorbanan Yesus Kristus.